Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Teman-teman, pada video kali ini kita akan bersama-sama membahas atau berdiskusikan sama-sama mengenai apa itu animasi ya teman-teman. Sebelum melanjutkan ke lebih detail, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai definisi dari animasi itu sendiri. Ada 3 definisi yang saya rangkum. Yang pertama adalah animasi merupakan perubahan cepat dari gambar yang berurutan untuk menciptakan suatu ilusi gerakan. Kemudian yang kedua adalah seni menghidupkan ilustrasi sebuah benda mati atau karakter. Yang ketiga adalah animasi dibuat dengan mengurutkan kumpulan gambar kemudian ditampilkan satu per satu dengan lebih cepat. Nah, itu ada beberapa definisi dari animasi. Dalam animasi itu sendiri ada beberapa prinsip yang bisa umumnya dipegang teguh untuk dari seorang animator ya. Yang pertama adalah solid drawing ya. Jadi ketika membuat animasi atau Anda ingin membuat animasi, paling tidak Anda harus memahami prinsip-prinsip ini. Ya, yang pertama yaitu tadi solid drawing, yaitu kemampuan Anda dalam menggambar, atau solid drawing adalah menggambar. Jika Anda misalnya ingin menjadi seorang animator, ketika Anda yakin ketika menggambar dalam sebuah kanvas, dalam sebuah buku, dalam sebuah buku gambar atau kertas dan lain sebagainya atau media lain, dan Anda yakin bahwa hasilnya itu bagus, berarti Anda dapat layak ya untuk menjadi sebuah animator. Karena prinsip utama dari membuat sebuah animasi adalah mampu untuk menggambar ya. Yang berikutnya adalah squash and stretch ya. Nah, dalam animasi itu terkadang ada gerakan-gerakan atau motion tertentu dari karakter yang harusnya direalistis ya. Yaitu misalnya gerakannya itu menjadi lebih lentur atau tidak kaku ya, seperti itu. Misalnya kalau contohnya adalah ketika ada sebuah titik air hujan di daun itu teman-teman, yang mungkin teman-teman pernah lihat. Jadi ketika dia jatuh ke tanah, dia tidak langsung pecah, tapi dia memiliki efek yang berbeda dari yang sebelumnya. Misalnya ketika jatuh pelan, kemudian pas menyampai tanah, otomatis dia akan pelan-pelan memecahkan dari butir dari titik hujan air hujan tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan squash and stretch ya. Jadi ada yang lentur namun yang lebih smooth jadinya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah ada anticipation ya. Anticipation di sini adalah sebuah gerakan persiapan untuk menuju gerakan utama ya. Misalnya seperti itu. Jadi misalnya ketika ada sebuah karakter nih, Anda membuat sebuah animasi sebuah karakter yang ingin berlari kencang, kan tidak langsung serta-merta langsung lari, pasti ada dulu gerakan-gerakan yang menuju ke arah lari tersebut ya. Misalnya pelan lari agak menjongkok dulu tersebut, baru kemudian ada posisi yang lari. Nah, jadi anticipation ini adalah gerakan-gerakan awal sebelum menuju gerakan yang diinginkan. Kemudian yang berikutnya adalah timing dan spacing. Timing di sini adalah merupakan pengatur kapan sebuah gerakan itu akan berlangsung, atau kapan sebuah gerakan itu digerakkan oleh karakter tertentu. Nah, jadi Anda menentukan kapan gerakannya. Kemudian spacing di sini adalah menentukan gerakan itu apakah nanti akan diperlambat atau apakah akan dipercepat. Jadi kadang-kadang kan ada gerakan yang harusnya cepat ya, harusnya lambat, kemudian waktunya kapan, itu ditentukan dengan yang namanya timing dan spacing. Kemudian ada yang namanya slow in dan slow out ya. Slow in dan slow out artinya memperlambat gerakan atau ya gerakan dari sebuah karakter tertentu ya. Kalau slow in artinya dia gerakannya adalah lambat dulu baru kemudian akan dipercepat. Kemudian kalau slow out adalah dari gerakan yang cepat kemudian akan pelan-pelan menjadi lambat. Contohnya tadi, kalau contohnya untuk lari kan pertama kalau lari itu kan pasti slow in dulu nih, dia slow dulu baru agak cepat kemudian slow out lagi ketika sudah sampai garis finish. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah arch. Arch ini adalah sebuah pola yang kita berikan yang nanti akan diterapkan pada sebuah karakter tertentu atau objek tertentu ya.
Misalnya Anda membuat sebuah animasi menendang sebuah bola misalnya seperti itu ya. Kan misalnya kalau dalam sebuah salah satu ilmu tertentu misalnya fisika ya. Jadi ketika bola itu ditendang dengan ketinggian tertentu, maka nanti akan membentuk sebuah garis lengkung tertentu ya, misalnya seperti itu. Nah, Anda bisa menerapkan itu dengan arts. Kita bisa menentukan agar lengkungannya itu berapa derajat misalnya seperti itu, dari volume misalnya kekuatan tendangan itu sekian. Misalnya kalau tendangannya itu kita kasih skala misalnya 10 sampai 100 dengan kelipatan 10 ya. Misalnya kalau tendangannya itu powernya di 50, maka nanti dia akan membentuk sudut misalnya garis lengkung misalnya dengan tinggi misalnya anggaplah 5 meter, dan jaraknya nanti misalnya sampai sejauh 10 meter dari titik menendang. Nah, nanti itu nanti akan terbentuk sebuah garis ya situ ya, garis lengkung seperti itu ya. Nah, kira-kira arts adalah seperti itu ya. Jadi pola yang sudah kita polakan terlebih dahulu terhadap sebuah karakter atau objek tertentu. Masih di prinsip animasi berikutnya yaitu adalah secondary action. Nah, secondary action adalah sebuah aksi atau gerakan pendukung dari gerakan utama. Nah, misalnya saya ambil contoh ketika lari tadi ya teman-teman. Kan ketika kalau lari otomatis yang condong kita adalah gerakan kaki ya teman-teman ya. Gerakan kaki sama badan sama atau posisi tubuh kita ya. Nah, secondary actionnya yang bisa teman-teman buat di sini adalah mengenai rambut. Jadi ketika kita lari, prinsipnya adalah ketika kita lari maka rambut kita misalnya yang untuk yang cowok ya, otomatis akan terkena angin. Jadi ketika terkena angin pasti ada sedikit goyangan ya, seperti itu. Nah, jadi secondary actionnya adalah gerakan-gerakan lain dari di luar karakter utama. Contohnya tadi kayak rambut, jadi kalau pas lari pasti tertiup angin, maka rambutnya tentunya akan bergerak-gerak menyesuaikan sama akhir atau lamanya dari gerakan utama. Ketika larinya stop, berarti otomatis umumnya rambutnya juga akan stop, tidak terkena angin. Nah, kira-kira seperti itu. Berikutnya adalah follow through dan overlapping action. Follow through sendiri adalah merupakan sebuah gerakan yang dibuat oleh sebuah objek meskipun objek tersebut dalam keadaan tidak bergerak. Nah, contoh di sini misalnya Anda membuat sebuah animasi ketika duduk atau membaca buku ya. Nah, pada saat tertentu tiba-tiba ada, misalnya saya ambil contoh hembusan angin aja ya, hembusan angin seperti itu ya. Otomatis padahal karakter ini itu lagi diam, lagi posisinya membaca buku, tangannya tidak bergerak-gerak. Nah, tiba-tiba karena ada angin otomatis bajunya dia atau rambutnya dia kalau tidak pakai topi atau bahkan buku dia itu halaman-halamannya bisa bergerak karena ada angin tersebut. Padahal karakter utamanya di situ yaitu sebagai karakternya tidak lagi melakukan aktivitas menggerak-gerakkan buku tersebut atau menggerakkan baju atau rambutnya. Kemudian ada overlapping action ya. Dari kata overlapping jadi artinya terjadi susul menyusul atau saling silang ya. Dan dalam hal ini artinya adalah ketika karakter itu sedang melakukan gerakan dan sampai selesai gerakan lainnya itu masih juga berlangsung. Nah, saya ambil contoh tadi ketika misalnya Anda membuat karakter lagi duduk dengan membaca buku ya. Misalnya si karakter ini sudah selesai membaca di page pertama ya, di page pertama, kemudian ketika dia membalik page itu atau lembar kedua, terjadilah misalnya terkena angin kembali, terkena angin kembali ya. Nah, ketika saat proses membalikkan halaman itu, maka akan terhembus angin yang akibatnya, saya ambil contoh yang tadi lagi, maka rambut, kemudian ada baju mungkin dan juga bukunya akan tertiup angin ya. Nah, jadi gerakan ketika si karakter itu membuka sampai selesai, nah itu masih juga terkena angin. Nah, itu yang namanya overlapping. Jadi gerakan secondary-nya dari secondary action dari gerakan utama itu masih akan tetap berlangsung meskipun proses membalikkan halaman buku tadi sudah selesai ya kan gitu.
Ya maklum lah, mungkin anginnya kan lama ya, jadi ketika proses membalik itu anginnya masih ada terus. Nah, seperti itu kira-kira itu gerakan yang namanya overlapping. Jadi ketika gerakan dari karakter utama melakukan gerakan tertentu, gerakan lainnya itu masih juga tetap berlangsung seperti itu. Oke, prinsip berikutnya yaitu adalah straight ahead dan pose to pose. Nah, ini merupakan teknik menggambar yang dibuat oleh satu orang atau beberapa orang. Kalau straight ahead umumnya dilakukan oleh satu orang animator yang dia akan menggambar semua karakter-karakter atau kejadian-kejadian atau animasi yang dibuat dari awal sampai akhir. Kemudian ada yang pose to pose. Di sini dilakukan oleh berkelompok ya, jadi berbeda sama straight ahead. Nah, pose to pose sama straight ahead ini mempunyai masing-masing juga kelebihan. Kalau straight ahead, kelebihannya terletak pada kualitas gambar yang umumnya terjamin karena digambar oleh satu orang saja ya. Jadi kualitasnya pasti terjamin, itu saja. Sedangkan pose to pose untuk kualitas gambar otomatis mungkin agak sedikit berbeda karena dilakukan oleh banyak orang ya. Kemungkinan karena si satu orang ini dengan orang lain kemungkinan mempunyai teknik menggambar yang berbeda, kemudian juga mungkin hasil yang berbeda. Namun pose to pose juga memiliki keunggulan sendiri, yaitu untuk time atau pengerjaannya lebih cepat dibandingkan dengan straight ahead yang dilakukan oleh seorang diri. Yang berikutnya adalah staging ya. Staging ini adalah sebuah suasana yang ingin digambarkan dalam sebuah animasi tersebut. Misalnya ketika ingin mendapatkan suasana yang anggaplah yang romantis atau yang horor, otomatis pemposisian dari karakter, kemudian pengambilan angle itu juga perlu diperhatikan. Kapan harus zoom out, kapan harus zoom in, kapan harus diambil gambaran dari sudut pandang atas, dari bawah, dari samping kiri, dari samping kanan. Nah, itu ditentukan dari kemampuan menentukan pada proses stagingnya itu seperti apa. Jadi jangan sampai ketika harusnya menekankan misalnya karakter kalau romance tuh ya, misalnya anggaplah ketika seseorang laki-laki ya memberikan sebuah, anggapnya untuk melamar seperti itu ya, melamar calon istrinya. Ketika dia membuka cincin seperti itu ya, harusnya kan kita zoom out di cincinnya itu ya, zoom in di cincinnya, tapi ternyata kita zoom out kayak gitu. Kemudian dari proses sudut pengambilan gambarnya harusnya dilakukan misalnya dari depan atau terlihat dua pasangan itu sendiri, atau diambil dari atas ketika laki-laki itu misalnya lagi berlutut kemudian membuka sebuah kotak cincinnya. Nah, ini malah diambil dari belakang. Nah, nanti akhirnya tujuan dari animasi itu atau pengambilan gambar nanti tidak pas ya. Nah, mungkin kira-kira gambarnya seperti itu. Yang berikutnya adalah exaggeration. Exaggeration ini dalam tanda kutip adalah melebih-lebihkan atau hiperbola seperti ceritanya. Jadi melebih-lebihkan dari sebuah animasi yang kita buat. Misalnya kalau teman-teman pernah menonton animasi tertentu kayak misalnya Tom and Jerry gitu ya. Ketika misalnya ditendang nanti posisi jatuhnya jauh sekali ya, atau sampai terbang sekali dan nanti terbangnya ke langit kayak gitu ya. Atau ketika pernah nonton anime yang lainnya juga mungkin banyak yang seperti itu. Misalnya kalau digebukin itu sampai benjol-benjol bertingkat, seperti kalau Anda pernah nonton animasi atau film Shinchan ya. Jadi ketika dia dipukuli kepala nanti akan muncul benjolnya bertingkat 3. Nah, itu kan agak melebih-lebihkan. Nah, itu salah satu dari prinsip exaggeration. Kenapa seperti itu? Karena memang animasi dibuat memang seperti itu, jadi agak melebih-lebihkan sedikit. Kemudian ada epial. Epial ini umumnya adalah sebuah gaya yang dibuat oleh sebuah penulis atau pembuat animasi tersebut. Jadi atau perusahaan animasi tersebut. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat misalnya karakter dari Disney, kemudian karakter dari DreamWorks atau produsen animasi lain pasti akan memiliki gaya yang berbeda. Baik itu dari bentuknya, bentuk karakternya, dan lain sebagainya. Kalau kebetulan saya bukan pecinta ya, saya hobi membaca nonton animasi ya dan anime, khususnya adalah One Piece misalnya seperti itu ya. Saya bandingkan antara One Piece sama Naruto misalnya seperti itu ya.
Nah, itu otomatis dapat terlihat gaya yang berbeda, baik dari sisi penggambaran karakternya dan lain sebagainya. Misalnya yang karakter penulis One Piece, otomatis ketika dia akan membuat sebuah animasi lain, maka karakternya umumnya adalah agak mirip-mirip seperti itu. Begitu juga dengan yang Naruto. Kemudian ketika dia ingin membuat sebuah animasi dengan tema lain, namun karakternya umumnya akan memiliki raut muka atau garis yang hampir-hampir sama. Yaitu untuk Epyong.